Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ariandari, saya dari Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Tingkat Stres Mahasiswa Tingkat Akhir Mempengaruhi Siklus Menstruasi Selama Masa Pandemi COVID-19. Pendahuluan, pada saat ini stres sudah menjadi bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan manusia. Salah satu orang yang mudah untuk terkena stres yaitu mahasiswa tingkat akhir, khususnya yaitu mahasiswa tingkat akhir perempuan. Stres tersebut didapatkan karena adanya tekanan. Salah satu tekanan yang didapatkan yaitu dari lingkungan akademik, seperti pengerjaan tugas akhir. Stres yang tidak dapat dikendalikan tersebut akan mempengaruhi siklus menstruasi pada mahasiswa tingkat akhir. Adapun tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat stres terhadap siklus menstruasi yang dialami oleh mahasiswa tingkat akhir Fikes Unima selama masa pandemi COVID-19. Adapun rancangan penelitian yaitu menggunakan penelitian not eksperimen dan bersikap deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu cross-seksional. Adapun definisi operasional untuk variabel independen yaitu tingkat stres dengan cara ukur menggunakan kuesioner TSS21 dengan skala ukur yaitu ordinal. Untuk variabel dependen yaitu siklus menstruasi menggunakan kuesioner siklus menstruasi dan cara ukur yaitu nominal. Adapun populasi dan sampel, ini populasi yaitu sebanyak 131 mahasiswa tingkat akhir Fikes Unima dengan sampel 105 yang diambil menggunakan proportional random sampling. Adapun untuk kriteria inklusi dan juga eksklusi, untuk inklusinya yaitu mahasiswa Fikes tingkat akhir semester 7 untuk S1 dan S1 keperawatan dan farmasi, untuk semester 5 itu D3 keperawatan dan farmasi, dan mahasiswa Fikes tingkat akhir yang mengisi kuesioner yang diberikan secara lengkap. Untuk kriteria eksklusi yaitu mahasiswa Fikes yang drop out, cuti, dan juga yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap. Adapun alat pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner DASS dan kuesioner siklus menstruasi. Untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan Google Form dan metode pengolahan dan analisa data yaitu menggunakan SPSS 19. Adapun etika penelitian dengan nomor sertifikat yang telah tertera, ada informed consent, anonymity, dan juga confidentiality. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu karakteristik responden berupa umur, variabel dependen yaitu siklus menstruasi, dan juga variabel independen yaitu tingkat stres. Adapun karakteristik responden, ini menunjukkan bahwa mayoritas responden itu berumur 21 tahun. Lalu untuk tingkat stres ini, tingkat stres paling tinggi berada di tingkat stres sedang dengan jumlah yaitu 38 responden. Untuk gambaran siklus menstruasi yaitu mayoritas itu mempunyai siklus menstruasi yang tidak normal dengan gangguan paling banyak yaitu polimenorea sebanyak 47 responden. Ini mengenai hubungan tingkat stres dengan siklus menstruasi, ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami stres sedang dengan gangguan menstruasi yaitu polimenorea sebanyak 20%, dan berdasarkan uji Spearman didapatkan p-value yaitu 0,02 dan disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara stres dan juga siklus menstruasi dengan koefisien korelasi yaitu 0,29. Untuk pembahasannya, karakteristik responden, stres, siklus menstruasi, dan juga tingkat stres. Jadi mayoritas responden dalam penelitian ini berumur 21 tahun, di mana pada umur tersebut seseorang sudah memasuki yang namanya quarter life crisis, di mana seseorang akan memikirkan kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya, di mana dia akan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa untuk bisa menjadi sarjana dan juga lain sebagainya. Dalam proses ini itu biasanya seseorang mendapatkan banyak tekanan seperti pengerjaan tugas akhir, proses pembuatannya, bimbingan, dan lain sebagainya, apalagi di masa pandemi COVID-19. Sehingga tekanan-tekanan yang didapatkan tersebut akan membuat seseorang itu mengalami stres. Nah, seseorang yang mudah untuk mengalami stres yaitu pada mahasiswa tingkat akhir, khususnya perempuan, karena
mahasiswa perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya daripada pikirannya. Berbeda dengan mahasiswa tingkat akhir yang laki-laki, mereka akan lebih menggunakan akalnya daripada perasaannya. Sehingga apabila mahasiswa tingkat akhir perempuan ini mendapatkan stres dan mereka tidak dapat mengendalikannya, itu akan menyebabkan perubahan siklus menstruasi, karena pada saat stres, tubuh perempuan itu akan merespon dengan kacaunya produksi hormon estrogen dan progesteron, jadi jumlahnya itu akan memproduksi banyak, ada juga yang akan memproduksi sedikit, sehingga akan mempengaruhi siklus menstruasi yang nantinya akan bisa menjadi polimenorea, oligomenorea, bahkan juga ada yang mengalami amenorea. Jadi mengenai apa yang sudah dijelaskan itu didapatkan uji Spearman p-value 0,02 dan memang terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan juga siklus menstruasi selama masa pandemi COVID-19. Kesimpulannya yaitu mayoritas responden berumur 21 tahun, mayoritas responden mengalami menstruasi tidak normal dengan kasus terbanyak yaitu polimenorea, stres tertinggi yaitu stres sedang, dan terdapat hubungan yang signifikan dengan p-value 0,002. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.